Oke Sobat Toyota, kembali lagi bersama saya Reza di channel Reza Mobil Toyota. Nah kesempatan kali ini Reza akan membahas tentang Toyota Alphard tipe G 2023. Yuk kita cek satu-satu. Nah, kalau kita lihat dari depan, nah di kacanya ini dia ada sensor ya. Ini sensor TSS atau Toyota Safety Set 3.0. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan PCS atau Free Collision System, sehingga kalau misalkan ada benda di depan, ketika ada lagi ngantuk itu ada mobil atau benda di depan, mobil ini bisa mengerem sendiri. Dan juga ada fitur radar. Fungsinya itu ini mobil sudah cruise control, jadi bisa menyesuaikan dengan kecepatan mobil yang ada di depan mobil ini sendiri. Terus juga dilengkapi juga dengan LDA atau Lane Departure Assist, dan juga ada blind spot monitoring. Jadi benar-benar menambah safety di mobil ini. Terus di depannya ini kalau Alphard beda logonya, dia logo sendiri seperti ini ya, logo Alphard. Dan ada juga ini bilah-bilah chrome, jadi menimbulkan kesan mewah di mobil ini. Terus juga di bawahnya dia ada sensor 1, 2, 3, dan 4. Jadi mobil ini ada 4 sensor, dan di tengah sini di bawah logo Alphard itu ada kamera 360-nya. Dan juga untuk fog lamp-nya dia sudah LED. Oke, mungkin itu aja dari depannya. Oke, nah Toyota Alphard ini dibekali mesin berkapasitas 2500 cc, 4 silinder, dual VVTi, dan DOHC. Ini tenaga maksimalnya berada di 180 PS, di putaran mesin 6000 rpm, dan disalurkan ke roda bagian depan. Jadi benar-benar ini mesin yang full performa ya. Nah, by the way ini lampunya sudah LED. Jadi lampunya LED, dan ini dia LED projector. Dan juga ada juga fitur auto high beam. Jadi kalau misalkan Anda lagi berkendara, dia menyesuaikan dengan mobil yang berada di depan, sehingga dia bisa menurunkan atau meredupkan lampunya seperti itu. Jadi benar-benar lampunya canggih banget. Nah, bicara tentang dimensi, mobil ini lebarnya itu di 1,8 meter untuk lebarnya. Sedangkan untuk tingginya mobil ini di 1,895. Nah, itu hampir 1,9 meter untuk tingginya. Dan sedangkan panjangnya mobil ini di 1,850 mm juga. Jadi hampir kurang lebih 5 meter untuk panjang mobil ini. Kita bicara tentang dimensi bannya ya. Ini ringnya ini berdesain two-tone color, palang 5 ya. Terus ini untuk profil bannya di 235 per 50 ring 18, dan menggunakan merek Toyo untuk bannya ya. Oke, dan kita lanjut ke sampingnya. Di sini dia ada list chrome dari pilar A ya, di sini sampai ke belakang sini. Jadi ini menimbulkan kesan yang elegan dan mewah. Dan juga ke bagian tengahnya, di sini juga ada chrome sampai ke bagian belakang, sampai di sini chrome-nya. Jadi menimbulkan kesan yang luxury untuk mobil ini. Dan juga untuk belakang, ban belakangnya itu dia sama seperti yang depan untuk profil bannya juga. Nah, dia sudah cakram, jadi untuk sistem pengeremnya depan dan belakang itu dia sudah cakram semuanya. Jadi lebih benar-benar safety untuk menggunakan mobil Toyota Alphard ini. Oke Sobat Toyota, kali ini Reza sudah ada di dalam kabin
Toyota Alphard 2.5 yang tipe G ya. Nah ini pertama masuk, ini untuk door trimnya ini udah full kulit, terus ada jahit-jahitannya juga yang asli, dan ada ornamen wooden panelnya di sini. Jadi kalau yang di kanan ini pengaturan untuk spion kiri dan kanan, terus buat ngunci pintu, terus di bawahnya ada speaker. Nah di bagian kanan ini ada tempat cup holder, dia tersembunyi. Jadi di atasnya itu ada aksen wooden panel. Terus buat engine start and stop di sini ada lampu auto, sama di bawah sini ada tombol buat ngebuka bagasi belakang. Terus, nah ini untuk setirnya ini mewah ya. Jadi memang kalau untuk orang yang beli Alphard sebenarnya posisi mengemudi ini bukan jadi suatu andalan ya. Andalannya itu justru yang duduk di bagian belakang. Cuman meskipun nanti Anda bakal mengemudi mobil ini, tentunya tetap nyaman juga ya, tetap diperhatikan. Pertama, untuk setirnya ini dia kulit, terus ada aksen woodennya di atas dan di bawah. Dan juga di sini ada tombol pengaturan audio juga, ada mode, ada buat naik turunin volume di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini buat ngatur yang MID yang ada di tengah sini. Dan ada juga pengaturan buat line departure warningnya di sini, sama di front departure alertnya juga ada di sebelah kanan sini. Terus di bawah itu ada suatu tombol ini buat mengaktifkan fitur cruise control. Nah, cruise controlnya ini dia bisa low speed follow, jadi mengikuti kendaraan yang ada di depan. Jadi ketika misalnya kendaraan di depan kita itu melambat, jadi mobil ini bisa juga melambat. Terus di MID-nya ini di sebelah kanan ada RPM, dan ada suhu juga, suhu untuk mesin. Dan di sebelah kanan itu ada kecepatannya juga, sama full kapasitas tangki di sebelah kanannya. Dan kita di sini biasa ya untuk fitur buat wiper, terus sen juga di sini. Dan ada juga di sini pengaturan buat odo tripnya, di sini buat pengaturan MID-nya. Oke, terus kita ke bagian tengah nih. Tengahnya di sini didesain mewah gitu ya. Jadi di sini itu aksen silver metallic, dan juga di bawah sini aksen wooden panel, termasuk juga gagang untuk persnelingnya. Nah, di sini untuk head unitnya ini 10 inci dan sudah support NFC. Jadi misalkan Anda lagi lupa berapa lagi saldo untuk untuk e-money-nya, bisa dicek di sini. Ada M Toyota, ada Android Auto, tentunya juga ada Apple CarPlay, dan aplikasi-aplikasi lainnya sesuai standar Toyota. Dan juga dilengkapi juga di sini ada slot buat USB. Oke. Dan di sini juga AC-nya itu ada pengaturan suhunya berbeda gitu ya, di sebelah pengemudi dan penumpang, jadi bisa diatur di sini. Terus juga di sini electric parking brake, ada juga auto hold, ada juga di sini tombol idle stop system, dan ada juga tombol traction control sama eco mode. Dan di sini juga ada ruang penyimpanan ya di sini ya. Ya, misalnya Anda lagi bawa-bawa barang yang mau disimpan, bisa di sini juga nih. Terus di sini juga ada pengaturan untuk suhu di jok. Jadi misalkan ketika Anda lagi bawa mobil ini di tempat dingin, ini joknya bisa panas. Begitupun sebaliknya ya. Kalau misalkan lagi panas banget pengen dinginin jok, bisa juga nih antara penumpang dan pengemudinya. Oke, di sini juga ada cup holder 2, di sini ada sini buat naruh handphone, dan di sini juga ada konsol box tengah, bisa dibuka dari penumpang dan juga di pengemudi. Jadi ada 2 nih. Nah, ini Reza tunjukin. Nah, di sini ada buat ngecas.
Misalkan smartphone Anda udah support wireless charging, dia bisa ngecas di sini. Terus di bawahnya ada slot buat ngecas juga 12 volt, dan buat naro barang juga bisa di dalam sini. Jadi ini benar-benar lega ya untuk penyimpanannya. Oke. Nah, ini ada juga spionnya. Spionnya ini dia udah canggih ya, ketika Anda lagi mundur, langsung ada kamera belakangnya yang menampilkan di spion. Terus juga di sini ada untuk pengaturan sliding buat pintu samping, kiri dan kanan, bisa buat open dan close. Dan juga ini pengaturan buat ngebuka dia punya sunroof belakang. Di sini juga bisa diatur, dan di sini standar. Ada lampu. Dia terangnya itu pelan-pelan gitu, jadi menambah kesan mewah di mobil ini. Dan juga di sini dia ada moonroof, jadi bisa kita buka seperti ini. Nah, untuk membukanya ini nggak bisa full, karena kalau yang full itu ada di belakang, jadi cuman buat ventilasi udara doang bisa dibuka seperti itu. Kalau misalkan Anda perlu ditutup, tinggal ditarik aja. Dia udah tertutup, tinggal ditarik lagi. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja ya. Satu lagi, saya lupa tadi. Nah, di sini untuk kursinya itu dia udah elektrik. Jadi bisa Anda atur gitu ya, naik turun, maju mundur, dan juga ini bisa di set. Jadi misalnya berbeda yang mengemudikan mobil ini, sehingga kan kalau misalnya berbeda itu kan pengaturan kursi juga berbeda. Nah, itu setiap orang yang mengendarakan mobil ini bisa disimpan, sehingga misalkan memudahkan misalkan berubah drivernya. Jadi ada sampai 3, 1, 2, dan 3. Nanti bisa diatur dengan pengaturan yang berbeda di setiap pengemudinya, seperti itu. Jadi menambah kepraktisan di dalam mobil ini. Seperti itu. Oke, kalau untuk depannya mungkin itu aja ya. Nanti kita cek lagi belakangnya untuk mobil ini. Halo Sobat Toyota. Nah, sekarang Reza sudah ada di bangku tengah Toyota Alphard yang tipe G ini. Wah, ini benar-benar nyaman ya. Dan memang kebanyakan orang beli mobil Alphard itu buat duduk di belakang. Jadi bahkan ada suatu yang bilang gitu ya, belum jadi sultan kalau belum punya mobil Alphard ini. Dan memang itu benar adanya, karena memang dimanjakan sekali ya untuk fitur-fitur yang ada di belakang ini. Pertama, ini untuk posisi duduknya sangat ergonomis juga, dan di sini ada juga buat di sliding gitu ya, di maju atau mundurin. Kalau misalkan memang Anda perjalanan jauh gitu ya, perlu mungkin istirahat di mobil, ini bisa banget. Jadi tinggal kita setting mode rebah untuk belakangnya. Terus ini buat penopang kaki kita naikin ke atas gitu ya. Nah, benar nyaman begitu ya. Dan kalau misalkan Anda pakai driver gitu ya, perlu space lagi buat kaki, ini bisa Anda majuin nih biar menambah ruang kaki, jadi terasa lebih nyaman banget gitu ya. Terus oke, di sini ada juga lampu, ada pencitan lampunya juga di sini. Terus ada, kalau kita balik, ada cup holder. Terus di sini juga di tengah ada laci semacam meja gitu ya. Ada 4 cup holder di sini. Terus di atas ini, nah ini dia nih, kalau misalkan Anda lagi ajak keluarga gitu, ada anak juga, bisa dibuka di sini sehingga menampilkan sunroofnya, dan juga dia bisa dibuka untuk sunroofnya ini. Ada juga pengaturan ambient light, jadi sesuai dengan mood Anda gitu kan. Terus ada juga lampu di sini, mungkin Anda mau baca gitu ya, bisa lampu, ada pegangan tangan dan gantungan juga di sini. Ventilasi AC, terus ada lampu juga, dan di sini
ada AC-nya itu sudah Nano E, sehingga benar-benar membuat keluarga Anda terlindung dari bakteri dan tentunya juga membunuh virus. Dan di bangku bagian belakang, jadi bangku bagian belakang ini Anda nggak usah khawatir dengan entertainnya gitu ya. Di sini ada LCD 13 in. Jadi inputnya itu bisa nanti dari head unit depan ataupun bisa Miracast dan USB. Jadi ketika Anda lagi berjalan jauh, ini bisa jadi media hiburan Anda dan keluarga. Dan juga di bawah sini ada tempat penyimpanan juga, mungkin nanti buat minuman atau semacamnya ya di bawah sini. Terus ada juga USB, port USB, dan juga di sebelah sini ada juga port USB dan USB Type-C untuk multimedianya. Dan juga mungkin kalau dari tengah sini bisa Reza bilang ini salah satu mobil yang sangat nyaman, mobil keluarga luxury MPV yang paling nyaman di kelasnya. Nah, by the way, ini kursinya ini kulit semuanya, kulit ya. Jadi ini kulitnya warna beige ya, warna beige. Dan desain kepalanya juga seperti ini, sandaran kepalanya. Dan juga ini kulitnya asli tentunya ya. Terus jahit-jahitan juga asli semuanya, jadi menimbulkan kesan yang mewah dan luxury. Dan juga kalau misalnya di door trimnya di sini, dia udah soft touch kulit, jahit-jahitan asli, terus ada ornamen wooden panelnya juga. Dan ini salah satu yang yang dipikirkan lagi untuk privacy ya. Jadi kalau misalkan Anda butuh ruang privacy, bisa dinaikin aja ini untuk sunshade-nya. Terus kalau butuh privacy lagi misalnya, kurang gelap, bisa langsung Anda pakai tirainya. Jadi Anda lebih benar-benar privacy di dalam mobil ini, seperti itu. Oke, sekarang kita ada di bagian belakangnya. Jadi belakangnya ini ada spoiler di sini ya, spoiler. Terus ini udah ada defoggernya, terus lampu remnya ini dia udah LED dan dapat juga lampu sennya sequential ya. Jadi ini nanti lampu sennya keren, berlari-lari seperti itu ya. Terus ada logo G di sini. Tentunya ada Alphard, emblem Alphard, dan juga dilengkapi dengan 4 sensor parkir. Seperti itu ya. Oke Sobat Toyota, mungkin itu aja ya untuk review Toyota Alphard kali ini. Nah, untuk harganya mobil ini di plat B atau underroad Jakarta itu 1.385 juta rupiah. Nah, itu belum termasuk ada potongan diskonnya. Nanti untuk diskonnya bisa langsung WA ke Reza di 0813 111 7780 ataupun bisa langsung ke sini, langsung lihat mobilnya di Setiajaya Toyota Cimanggis di Jalan Raya Bogor KM 29 Cimanggis Depok. Nah, mungkin ada yang saya lupa atau salah-salah menyampaikan, mohon dikoreksi di kolom komentar sehingga kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, itu aja mungkin videonya kali ini. Terima kasih udah nyimak. Sampai jumpa di video Reza selanjutnya.